Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 6 September tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita sudah lihat di sini bulan ada di Capricorn 16 derajat 11 menit dan membuat banyak transit. Kalau dari kiri ke kanan mulai dari square dengan Chiron karena juga oposisi dengan Lilith, maka ini adalah T-square dengan focal pointnya adalah Chiron. Bulan membuat trine dengan North Node dan Uranus, kemudian membuat trine dengan matahari sehingga ini menjadikan grand trine antara bulan, matahari, dan sebelah kirinya adalah North Node dan Uranus, dan sebelah kiri ada South Node. Jadi ini banyak sekali kayak kebetulan ya, kalau menurut saya kebetulan coincidence, kayak kita tidak menyangka bahwa kita bisa sampai sejauh ini gitu loh. Ini adalah satu hal yang tidak terbayangkan kalau menurut saya ya. Jadi kita memang menginginkan situasi seperti hari ini ya. Kita menginginkan sampai pada titik di mana kita mampu melihat semua itu berhasil. Jadi ini termasuk keberhasilan menurut saya, keberhasilan yang rasanya tidak mungkin, oposisi dengan Lilithnya. Dan ternyata memang kita bisa sampai sejauh ini walaupun belum selesai masih ada PR, tetapi kita udah punya kepercayaan diri lebih tinggi daripada yang lalu. Yang dulu tuh kayaknya kita menginginkan sesuatu, sifatnya impian, cita-cita, tidak terbayangkan bahwa kita bisa sampai di sini. Ya buat beberapa mungkin memang ini kayak rencana, tapi buat beberapa benar-benar yang nggak kebayang gitu. Tapi kalau saya melihatnya adalah apapun itu direncanakan atau tidak, disengaja atau tidak, tetapi sebenarnya kalau strategis ya, orang yang memang senang membuat strategi sebenarnya sudah envision ini akan terjadi, tetapi tetap ada perasaan was-was bahwa ini tidak bisa diwujudkan. Itu yang perlihat pertama, energi utamanya. Dua di kanan, di tengah dan di kanan itu kan komunikasi. Ini sebelah kiri bulan. Jadi memang ini waktunya kebenaran, bener ya. Ini kayak coincidence banget. Sebenarnya bukan coincidence, tetapi expected, tetapi hal yang sukar dicapai. Jadi pada waktunya kita mampu menjelaskan kepada banyak orang tentang diri kita. Kita tidak lagi harus confused dengan apa yang kita inginkan. Orang lain juga mengerti apa yang menjadi keinginan kita, dan ini seperti rapat juga sih kalau menurut saya ya. Ini seperti kita berada di dalam situasi rapat. Ini ada dinamika kelompok ya, istilahnya dinamika kelompok itu di dalam satu kelompok itu terdiri dari katakanlah 5 orang, 6 orang, 3 orang ya, 3 sampai 8 katakanlah ya. Masing-masing membawa karakternya sendiri, kemudian berkomunikasi untuk satu misi ya, dan somehow everything clicks gitu loh. Itu yang bolak-balik situ lagi. Nah, satu kartu yang jumping ini adalah Spirit of Air ya. Clarity and expansive perception of life is emerging. Jadi kan ini clarity datangnya dari mana? Dari pertukaran kata-kata, membuatnya menjadi make sense. Itu kan, you're being advised to see life from higher perspective. Jadi kita bisa melihat tidak lagi potongan-potongan, tetapi kita bisa lihat dari helicopter view istilahnya ya. Melihat apa bedanya yang potongan dengan helicopter view adalah kita melihat ujung pangkalnya. Kalau helicopter view dari mana sampai mana, kan kebayangkan kalau kita misalnya kita mau jalan ke satu tempat, ketika kita berpikir helikopter view, tanda petik, ketika kita di awal akan berangkat kita tahu sebelah kiri kanannya, tetapi ketika di dalam perjalanan itu sendiri sebenarnya yang kita lihat kan di ground levelnya seperti itu. Nah ini juga kayak gitu. Ini tadi hanya kiasan bahwa
dalam kita berpikir mencapai satu hal yang penting itu kan kita punya cita-cita tinggi, kita inginnya ujungnya di mana, tetapi dalam perjalanannya semua kan berproses. Kalau kita lose contact sama the higher perspektifnya tadi, kita akan sering merasa frustrasi. Kenapa? Karena kayaknya kita nggak bisa melihat di ujung satunya gitu kan. Kita udah berangkat tapi belum sampai ke ujung satunya. Nah, kalau kita selalu bisa mengembalikan cara pandang kita ke ujung yang satunya, maka kita berstrategi. Katakanlah pada saat ini kita terkendala oleh lalu lintas, dan ini membuat kita delay sampai ke sana. Kita kan bisa cari strategi ke kiri ke kanan, tetapi kita nggak get lost gitu, karena kita tahu ujungnya di mana. Something like that. Clear out mental clutter. Mental clutter yang dimaksud ini adalah tadi frustrasi, merasa tidak bisa sampai, panik, kecemasan, which is it doesn't help gitu loh. Dalam perjalanan bayangkan aja kita dari satu tempat ke tempat lain, dan memang yang dihadapi kendalanya macet, terus mau apa? Mau loncat, mau lari, kan nggak bisa. Nah, jadi pada saat itu kan kalau kita terbawa emosi, kita ngamuk-ngamuk, kita marah-marah, energi kita terbuang, tapi kita tidak membantu berjalan lebih cepat. Intinya kan seperti itu. Nah, clear out mental clutter itu seperti ini. Breathe. All is well. Do not be concerned. Jangan khawatir. The cobwebs are being cleared away. Jadi memang somehow pasti ada alasan kenapa kita terlambat ya. Mungkin kita juga kurang pagi bangunnya, atau kita ingin menyalahkan orang lain, but somehow it happen gitu loh. It happen, what happen gitu kan. Terus mau apa? Communicate the truth. Jadi kalau misalnya kita merasa kecewa karena orang membuat saya terlambat gitu misalnya, communicate aja, saya nggak suka kalau kamu lebih terlambat. Saya kan udah ngomong dari kemarin, misalnya begitu. Bicara baik-baik, nggak perlu bikin energi kita habis. Misalnya seperti itu. Take care of the details, ya details. Jadi oke, kalau sekarang jam segini berarti nanti kita bisa sampai jam berapa, itu tadi kiasan semua ya. Maka kita harus apa gitu. Pay attention and don't let things slip through the cracks. Jadi ini saatnya untuk detail dan berstrategi. Dan be smart. Be smart. Don't get too emotional, don't get cranky aja. Don't get cranky, it's not a good time to get cranky. No way, ya. Be smart. Take time to hear the truth of others. Spirits is whispering to you. Open your mind to see a situation in a new light. Jadi lihat semua ini dalam cara pandang yang baru. Kadang-kadang kita terlambat itu memberi advantage tertentu. Yang namanya juga coincidence. Pernahkah kita merasakan bahwa ternyata dengan terlambat kita tidak harus mengalami satu peristiwa di depan. Jadi kayak banyak hal gitu ya. Kalau pernah dengar banyak cerita tentang tadinya tuh saya mau pergi ke sana gitu ya, tapi kok somehow nyebelin banget, adik aku tuh sakit tiba-tiba, nggak tahu kenapa, akhirnya aku nggak bisa pergi bareng rombongan ini gitu misalnya. Ternyata rombongan ini mengalami kejadian yang tidak menguntungkan ya, unfortunate gitu ya, dan kita terhindar dari sesuatu ya. Kalau kita selalu percaya bahwa semua yang terjadi di kita yang terbaik, maka sebenarnya tadi adik kita yang menyebalkan itu adalah proteksinya untuk kita sih, seperti itu. Community ya, exactly, ini berada di dalam lingkungan yang banyak orang. Get away, untuk keluar dari satu masalah. Dan healing, sebenarnya chaosnya itu tadi berantakan yang nggak jelas, nggak gitu kan, banyak hal di sini ya, banyak variabel sebenarnya. Itu sebenarnya dalam rangka untuk healing ya. Kalau yang seneng nonton drama series ya, itu kan selalu ceritanya, plotnya kan sama. Di akhir itu kan paling berantakan sesaat sebelum episode terakhir ya. Kalau kita paham bagaimana things work out dan kita lihat yang namanya pola, walaupun ini adalah drama whatever gitu ya, tapi kita lihat bahwa sesaat sebelum semuanya clear out, itu the most chaotic time. Ini adalah the most chaotic time-nya sebelum semua clear out. Kalau saya melihatnya seperti itu.
Justice, The Tower, sama The Lovers, A Major Arcana. Ya, tapi situasinya Five of Cups, kayak kita kehilangan sesuatu, kayak iya, exactly. Satu episode sebelum episode terakhir. Sorry ya, saya itunya referensinya drama seri banget atau film or whatever. Sesaat sebelum berakhir, itu kayak kita kehilangan semua. Padahal justru disitulah sebenarnya titik baliknya, mengembalikan ke semua kebohongan itu dihilangkan, what is true itu yang remains gitu loh. Ini saya melihatnya seperti itu. Ini sebagai challenge ekstrim ambalan sih ya, pokoknya semua serba nggak enak gitu kan, nggak enak rasanya, kita gemes banget. Dan ini karena akan ada ya twist plot tadi saya cerita, akan ada kejutan di sini, ada kejutan, ada koinsiden, ada somehow sebenarnya sudah grand desainnya begitu, tetapi kita baru tahu pada saat titik terakhir tersebut ketika kekasihnya bertemu. Oh my god, drama banget nggak sih? Something happens yang nggak mungkin tuh tiba-tiba mungkin, jadi ini happy ending sih. Oke, sorry ya, ceritanya drama banget. Tapi itu yang saya lihat. Above all, know all is well, always. Pokoknya, above all itu pokoknya, ketahuilah bahwa semua itu baik-baik saja. Selalu, bukannya. Oke, Winita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.